Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1781, Hasil Lilun, 2. Yinglong berubah menjadi bentuk manusia dan muncul di depan Sikong Beichen dan Ni Qingyun. Sikong Beichen tercengang. Dihadapkan dengan naga legendaris, dia tidak bisa tidak merasa waspada. Meskipun demikian, dia berkata, "Terima kasih, naga." Sikong Beichen terdiam, tidak yakin bagaimana berbicara dengan pihak lain. Untuk menunjukkan rasa hormat, dia tidak berani menatap Yinglong terlalu lama. Yinglong tidak keberatan. Sebaliknya, dia berkata dengan agak bangga, "Ini hanya masalah kecil. Aku dipercaya oleh seseorang untuk melindungi keselamatanmu." "Terima kasih," kata Sikong Beichen. Yinglong memandangi para pembudidaya di tembok kota yang berlumuran darah dan menghela nafas. Memikirkan bahwa manusia yang lemah mampu menahan serangan gila seperti itu. Bukan tanpa alasan manusia bisa bertahan begitu lama. Sikong Beichen menegakkan punggungnya sebelum dia melihat Yinglong dan berkata, "Manusia dan naga semuanya adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup adalah sama. Beberapa lemah sementara beberapa kuat." Petik 2. Jika itu di masa lalu, Yinglong tidak akan mendengarkan kata-kata ini. Naga bangga dengan tulang mereka, bagaimana mereka bisa setara dengan manusia. Namun, dia berbeda sekarang. Terlebih lagi, dengan yang tidak suci di sisinya, dia juga harus meredam emosinya. Oleh karena itu, dia mengangguk sebagai jawaban dan melihat ke kejauhan. Di hutan yang gelap, cahaya gelap yang diselimuti kabut gelap muncul. Setiap kali kabut gelap menyapu, binatang buas akan memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, tampak seolah-olah mereka telah dikuasai oleh haus darah. Kemudian, mereka semua mulai menyerang manusia lagi. Ekspresi Sikong Beichen muram. Ni Qingyun berkata, binatang buas ini terlihat seperti kehilangan akal sehat. Mereka sama sekali tidak takut mati. Bukankah mereka mengatakan binatang buas itu cerdas? Ada begitu banyak dari mereka, tetapi tidak ada satu pun yang terlihat pintar. Yinglong terbatuk ringan. Dengan itu, Sikong Beichen dan Ni Qingyun tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Faktanya, Yinglong tidak mengambil hati kata-kata duo itu. Menurutnya, naga bukanlah manusia atau binatang buas. Mereka adalah spesies independen. Pada saat ini, dia berkata, "Memang, itu adalah hantu belalang, Lilun. Sangat pandai bersembunyi, dan memiliki kemampuan khusus. Ini sangat licik juga. Ia membawa kekacauan kemanapun ia pergi." Hantu belalang, Lilun. Sikong Beichen dan Ni Qingyun tidak mengerti. Mereka tidak tahu tentang binatang buas yang disebutkan Yinglong. Setelah beberapa saat, Sikong Beichen menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Yinglong, tolong bantu kami membunuh binatang itu untuk melindungi orang-orang." Yinglong berbalik untuk melihat Sikong Beichen yang tulus. Dia mengangguk puas dan berkata, "Tentu saja. Karena saya di sini, saya tidak akan berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa." Petik 2. Duo ini berterima kasih kepada Yinglong lagi. Mata Yinglong bersinar saat dia mengamati hutan yang terbentang bermil-mil, mencoba menemukan Lilun. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan Lilun. Meskipun kekuatan tempur Saint Slayer kuno yang tersisa tidak terlalu kuat, kelicikannya agak luar biasa. Jika mereka tidak dapat menemukan Lilun dan membunuhnya, binatang buas itu akan terus menyerang manusia. Akhirnya, Yinglong menggunakan sedikit primal ki dan berseru, "Yang tidak suci. Yang tidak suci." Sikong Beichen dan Ni Qingyun mengerutkan kening dalam kebingungan. Sementara keduanya masih mencoba untuk mencari tahu, Lu Zhou terbang di atas punggung Witsats. Sejak Lu Zhou pergi, Sikong Beichen dan Ni Qingyun tidak melupakan Lu Zhou atau penampilannya. Mereka merindukan hari-hari di masa lalu ketika mereka mendiskusikan kultivasi dengannya. Mereka juga ingat Witsat. "Kakak Lu." Sikong Beichen sangat terkejut. "Jadi, ini senior Lu." Ni Qingyun berkata dengan gembira. Duo ini memiliki hubungan yang baik dengan Lu Zhou di masa lalu sehingga mereka terus memanggilnya seperti sebelumnya. Di sisi lain, Yinglong sedikit terkejut bahwa mereka saling mengenal. Lu Zhou melayang di udara. Dia melihat keduanya dan berkata tanpa nada, "Sikong Beichen, Ni Qingyun. Ternyata, kamu di sini." Sikong Beichen tertawa dan berkata, "Waktu berlalu. Kami belum pernah bertemu selama ratusan tahun. Saudara Lu, Anda sama seperti sebelumnya,
tetapi sikap Anda bahkan lebih luar biasa. Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin datang ke kuil ke-9 untuk mengobrol? Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Sangat baik. Namun, saat ini, saya masih memiliki banyak hal penting untuk diperhatikan. Jika kita tidak berurusan dengan binatang buas, dunia tidak akan damai. Ni Qingyun berkata, "Senior, kamu benar-benar baik hati." Lu Zhou berkata, "Saya tidak baik hati. Bagaimanapun juga, cucuku, Li Yunzheng, adalah kaisar Tang besar. Jika sesuatu terjadi pada Yunzheng kecil, bagaimana saya bisa berdiri di samping dan menonton?" Duo itu menghela nafas secara emosional. Sayang sekali Li Yunzheng tidak ada untuk mendengar kata-kata ini. Seseorang tidak dapat membayangkan bagaimana perasaannya jika dia mendengar kata-kata ini. Pada saat ini, si Kong Beichen bertanya, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Saya ingin tahu seperti apa kultivasi saudara Lu sekarang." Petik 2. Lu Zhou hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Yinglong tidak bisa lagi menahan diri. Melihat bahwa si Kong Beichen memanggil yang tidak suci sebagai saudara, dia tidak bisa tidak bertanya kepada si Kong Beichen dengan suara pelan, "Siapa kamu?" Si Kong Beichen menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya seorang junior yang tidak pantas untuk diingat. Saya adalah Master Kuil dari Kuil ke-9. Petik 2. Dibandingkan dengan rentang hidup naga, kehidupan manusia benar-benar singkat. Oleh karena itu, tepat bagi si Kong Beichen untuk menyebut dirinya sebagai junior. Yinglong terus bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara rendah, "Berdasarkan kata-katamu, hubunganmu dengan yang tidak suci sepertinya tidak dangkal. Tidak perlu bersembunyi. Katakan padaku posisi tinggi seperti apa yang kamu miliki." "Tidak, tidak, sama sekali tidak seperti itu," kata si Kong Beichen buru-buru dan rendah hati. Setelah melihat ini, Yinglong juga buru-buru berkata, tidak. Aku tidak pandai berkomunikasi dengan manusia. Tolong maafkan saya jika saya tidak sopan." Duo itu membungkuk satu sama lain, tampak seolah-olah mereka bersaing untuk melihat siapa yang bisa membungkuk lebih rendah. Lu Zhou bingung. Apa yang salah dengan mereka? Lu Zhou akhirnya berdeham dan bertanya, "Yinglong, apakah kamu melihat Li Lun sebelumnya?" Yinglong berhenti membungkuk di si Kong Beichen dan menunjuk ke hutan sekitar 3.000 kaki ke kiri dan berkata, "Di sana. Aku akan menyerahkan binatang buas lainnya padamu." "Serahkan Li Lun padaku," kata Lu Zhou ringan. Setelah mendengar ini, si Kong Beichen berkata, "Saudara Lu, hati-hati. Binatang buas itu tidak sederhana." Petik 2. Lu Zhou tidak menanggapi. Dia mengetuk jari kakinya dengan ringan di punggung Witsat dan melesat pergi. Hanya dalam sekejap mata, dia tiba di langit. Kemudian, dia mengeluarkan cermin emas Taiksu dan menyinarinya. Berdengung. Cermin bersinar seperti matahari di langit, menerangi tanah. Kemudian, busur biru elektrik dari kekuatan Dao Surgawi menyapu ke segala arah. Setelah melihat ini, Yinglong berkata, dipenuhi dengan pujian, seperti yang diharapkan dari yang tidak suci. Dia memiliki segala macam harta. Bab 1782, Hasil Li Lun 3. Si Kong Beichen menatap Lu Zhou dengan kaget. Dengan tampilan kecil ini saja, dia tahu kultivasi Lu Zhou telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia bertanya dengan bingung, "Yang tidak suci?" Para pembudidaya dari 9 domain sebagian besar tidak mengetahui tentang urusan Great Void. Bahkan domain Lotus Kembar yang memiliki kontak paling banyak dengan Great Void di antara 9 domain tidak tahu banyak tentang yang tidak suci, apalagi domain Lotus Merah. Baru belakangan ini ketika rencana migrasi dan perwakilan dilaksanakan, nama yang Maha Suci mulai menyebar secara perlahan. Selain itu, bahkan jika mereka telah mendengar tentang dia, mereka tidak memiliki ketakutan dan kekaguman yang dimiliki oleh para pembudidaya Great Void. Sementara itu, seberkas cahaya keemasan menyinari pepohonan, tanaman, dan bunga dalam radius 100 mil. Mata Yinglong mengikuti cahaya keemasan dari Golden Taiksu Mirror saat dia berkata, "Li Lun tinggal di utara. Semua binatang terbang di sana tunduk pada Li Lun. Li Lun licik dan mahir memanipulasi binatang buas." Astaga, sebuah pohon hijau kuno bergerak ketika cahaya keemasan menyinarinya. Menemukannya, Yinglong berseru dengan penuh semangat, "Saudaraku, metodemu selalu luar biasa." Saya terkesan. Pada saat yang sama, Lu Zhou memfokuskan sinar cahaya pada pohon itu. Kemudian,
dia berkata dengan suara yang dalam, Lilun. Beraninya kau menimbulkan bencana di dunia manusia. Tunjukkan dirimu. Pohon itu mulai terdistorsi sebelum tiba-tiba berubah menjadi apa yang tampak seperti centaurus. Ia melarikan diri dengan cepat ke dalam hutan. Setelah melihat ini, Sikong Beichen dan Ni Qingyun memuji, kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu, lebih dari 10.000 pembudidaya berdiri di tembok kota, menatap Lu Zhou, yang memegang cermin emas Taiksu, dengan takjub. Lu Zhou menyingkirkan cermin emas Taiksu dan menekan tangannya, yang seperti gunung, turun. Segel palem emas terbang keluar. Kata, mengikat, di tengah segel telapak tangan sangat menarik perhatian. Segel palem dengan cepat tumbuh 1000 kali lebih besar, menutupi bumi. Ledakan, bumi bergetar, dan sosok yang melarikan diri di hutan segera ditekan oleh segel telapak tangan. Setelah itu, suara rendah dan serak yang dipenuhi dengan keengganan dan kebencian terdengar dari tanah, iblis tuaji. Aku tidak akan melepaskanmu. Astaga, sosok itu berhasil melepaskan diri dari penindasan segel telapak tangan dan terbang ke langit. Lilun, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi dan muncul di depan Lilun hanya dalam sekejap mata. Kemudian, dia meluncurkan segel telapak tangan besar ke arah pihak lain. Ledakan, Lilun dikirim terbang kembali. Itu mengeluarkan raungan marah sebelum melarikan diri ke arah lain. Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi lagi. Dia muncul di atas Lilun dan berkata, segel tangan 9 potong. Tangan Lu Zhou bersinar. Kemudian, segel berlian soliter, segel harta karun Grand Mystic Rush, dan segel lainnya melesat dalam garis lurus dan mengenai Lilun. Sikong Beichen dan Ni Qingyun sangat akrab dengan teknik ini. Para pembudidaya teratai merah diliputi kekaguman dan emosi lain ketika mereka melihat teknik ini. Kegigihan Lilun sebagai sisa pembunuh Sein kuno ditampilkan pada saat ini. Setelah dipukul oleh 9 anjing laut, itu tidak mati. Itu memuntahkan darah sebelum meraung. Tampaknya memiliki teknik suara Yong He yang dapat mempengaruhi pikiran orang. Aku ingin mereka mati bersamaku. Di tembok kota, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak. Mata mereka berubah merah, dan sepertinya mereka akan kehilangan akal. Sikong Beichen dan Ni Qingyun mengerutkan kening saat mereka mengerahkan ki primal mereka untuk melawan teknik suara yang mengacaukan pikiran. Lilun membuat suara rendah dan bersenandung. Itu stabil dan kuat karena menyebar ke segala arah. Yinglong berkata sambil menunjuk para pembudidaya di tembok kota, seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh Sein yang tersisa. Meskipun itu tidak mempengaruhiku, manusia itu akan berada dalam masalah. Sikong Beichen dan Ni Qingyun segera mengungkapkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Pada saat ini, jiwa naga, Lu Zhou merentangkan tangannya. Jubah tanda surgawi berkibar tertiup angin saat jiwa naga beku kuno meraung dengan gemuruh. Mengaum, raungan kuat dari jiwa naga kuno menghancurkan teknik suara Lilun, menyebabkan Lilun menjerit menyayat hati. Sosok Lilun mulai berkedip. Itu bergantian antara tampak seperti manusia, pohon, dan kuda, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, mati. Kata, mati, terdengar menggelegar, dan mengandung kekuatan penghancur dari tulisan surgawi. Itu bergema di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, teratai biru mekar di langit. Setelah melihat ini, Yinglong buru-buru berkata, saudaraku, bebaskan dia, kami masih harus menginterogasinya untuk mengetahui dalang di balik masalah ini. Wajah hijau Lilun menghadap ke langit, dan ketakutan terlihat di matanya. Itu menatap teratai biru yang membuatnya putus asa saat berteriak, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap utang ada debiturnya. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Namun, Lu Zhou tidak berhenti sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah 100.000 tahun. Kamu sudah hidup cukup lama. Tidak, aku masih ingin hidup. Aku masih bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Lilun berteriak, dipenuhi dengan keengganan. Sayangnya untukmu, aku tidak butuh jawabanmu. Satu-satunya hasilmu adalah kematian. Kemudian, Lu Zhou melambaikan tangannya. Teratai biru terbang dengan kecepatan kilat. Ledakan. Ketika teratai biru menyerang Lilun, energi seperti pasang surut dengan cepat melahap Lilun. Hanya dalam sekejap mata, langit menjadi tenang.
Bab 1783, Mengawasi Ming Xin. Serangan yang mendarat di Lilun dipenuhi dengan kekuatan penuh dari kekuatan surgawi Dao. Dunia mendapatkan kembali ketenangan langka sebagai binatang buas yang telah kehilangan akal sehat mereka kembali setelah Lilun meninggal. Kemudian, mereka secara bertahap mundur. Saat embusan angin kencang meniup bau darah dan mayat yang menyengat dari tembok kota dan hutan, para pembudidaya lotus merah menatap Lu Zhou, yang melayang di udara, tanpa berkedip. Asap terus mengepul di udara. Mayat di tanah dan darah yang menyilaukan berbicara tentang tragedi dan air mata yang biasa terjadi selama perang. Perang lain ditakdirkan untuk ditambahkan ke dalam catatan sejarah kuno. Puluhan ribu orang, termasuk Yinglong, Si Kong Bei Chen, dan Ni Qingyun, menatap pemandangan di depan mereka dengan linglung. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang peduli jika Lilun, sisa pembunuh Sein kuno, mati atau tidak. Ketika debu mereda, mereka melihat lubang besar berbentuk tangan di tanah. Kemudian, bola cahaya hijau muncul dari tengah lubang, memancarkan aura misterius. Mutiara jiwa surgawi Lilun, kata Yinglong. Si Kong Bei Chen melihat bola cahaya dan bertanya, meskipun itu adalah mutiara jiwa surgawi berkualitas tinggi, apakah itu berguna untuk makhluk tertinggi? Makhluk tertinggi telah mengaktifkan 36 bagan kelahiran sehingga mereka tidak lagi membutuhkan mutiara jiwa surgawi atau hati kehidupan. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas mereka tidak berguna bagi makhluk tertinggi. Ni Qingyun menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu lupa tentang murid senior? Setelah mendengar ini, Yinglong berkata dengan tidak setuju, saya mendengar bahwa murid-murid Brother tidak berperasaan dan tidak bermoral di masa lalu. Mereka bukan manusia, lebih baik membuang mutiara jiwa surgawi daripada memberikannya kepada mereka. Ini, Ni Qingyun berkata dengan canggung, aku juga pernah mendengar tentang hal itu. Namun, itu semua di masa lalu. Lagi pula, mereka yang tahu bagaimana bertobat lebih berharga daripada emas. Yinglong mendengus. Sampah akan selalu menjadi sampah. Petik 2, petik 2. Bagaimana mungkin keduanya berani berdebat dengan Yinglong? Setelah merasakan energi berlimpah dalam mutiara jiwa surgawi Lilun, Lu Zhou menyimpannya. Dia mengangguk puas dan memanggil Witsat. Setelah duduk di punggungnya, dia berkata, seseorang memanipulasi para pembunuh Sein kuno yang tersisa untuk menabur perselisihan antara manusia dan binatang buas. Yinglong mengutuk dengan marah, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Lu Zhou tetap tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Yingling bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin itu, kan? Lu Zhou berkata kepada Yinglong, aku akan menyerahkan domain Lotus Merah padamu. Anda akan ditempatkan di ibu kota Great Tang. Petik 2. Yinglong mengangguk dan berkata, ini mudah. Serahkan padaku. Namun, saya harus kembali ke jurang setiap 2 hari. Baiklah, kata Lu Zhou. Bagaimanapun, kultivasi Yinglong harus dipulihkan. Jika Lu Zhou ingin kuda itu berlari, dia harus memberinya rumput. Ketika Si Kong Bei Chen dan Ni Qingyun terbang, Si Kong Bei Chen berkata, Saudara Lu, Anda membunuh binatang yang begitu kuat dengan satu gerakan. Aku sangat mengagumimu. Lu Zhou merasakan kultivasi Si Kong Bei Chen. Sebelumnya, Si Kong Bei Chen memiliki 10 daun. Kemudian, ia berhasil memasuki tahap Tousan Realm Swirling. Sekarang, dia memiliki 2 bagan kelahiran. Untuk pembudidaya jalur normal, dianggap tidak buruk untuk dapat mengaktifkan 2 bagan kelahiran dalam beberapa ratus tahun. Jika aku punya waktu, aku akan bertanding denganmu lagi. Si Kong Bei Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani, saya tidak berani. Saya masih memiliki sedikit kesadaran diri. Saudara Lu, tolong biarkan aku pergi. Petik 2. Lu Zhou hanya tertawa kecil. Pada saat ini, Yinglong bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, jangan bilang kamu berencana untuk pergi ke 9 domain. Aku tidak sebodoh itu, kata Lu Zhou, ini hanya domain lotus emas dan merah. Lu Zhou paling peduli tentang domain teratai emas dan domain teratai merah. Adapun domain teratai hitam, domain teratai putih, domain teratai hijau, dan domain teratai kembar, kekuatan keseluruhan mereka lebih tinggi dari yang lain dan dengan demikian, memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Selama mereka tidak menghadapi binatang buas yang sangat kuat, mereka seharusnya bisa bertahan. Di sisi lain,
Tidak ada yang mengurus domain teratai kuning yang lebih lemah dan domain teratai ungu. Lu Zhou telah membicarakan hal ini kepada Si Wuya, dan Si Wuya telah mengirim pengawal perak ke wilayah teratai kuning dan wilayah teratai ungu. Ada juga 4 kaisar tanah yang hilang yang belum bergerak. Lu Zhou berpikir ini juga saat yang tepat bagi 4 dewa surga untuk bernegosiasi dengan binatang buas untuk mengakhiri konflik. Xie Hall telah menyetujui rencana Si Wuya dan akan memimpin pembudidaya inti untuk meninggalkan Great Void. Ketika para pembudidaya di wilayah Xie Hall menerima kabar itu, mereka juga mulai bergerak dalam jumlah besar. Mereka meninggalkan Great Void dan pergi ke White Tower Council. Hanya sekelompok kecil pembudidaya keras kepala yang tinggal di belakang untuk menjaga Aula Xie. Selama 100.000 tahun terakhir, Great Void telah merekrut banyak orang. Pada awalnya, migrasi tidak menimbulkan banyak kegemparan. Namun, migrasi besar-besaran dari Xie Hall mengejutkan Great Void dan 9 domain. Banyaknya pembudidaya yang pindah ke wilayah Lotus Putih menyebabkan banyak pejabat sipil dan militer di Great Ming berdebat tanpa henti. Gongsun Yuanxuan, guru agung dari Ming Agung, berbicara untuk migrasi dan rencana perwakilan. Di depan kaisar, dia berkata kepada para pejabat, siapa yang bisa menghentikan para pembudidaya Great Void jika mereka bersikeras pindah ke sini? Ketika binatang buas menyerang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Yang paling penting, siapa yang berani menolak Old Demon Ji dari Evil Sky Pavilion? Tidak ada yang bisa membantah kata-kata itu. Para sejarawan di 9 domain menyebut gelombang pertama migrasi besar-besaran ini sebagai insiden pengungsi kekosongan besar. Di sisi lain, sejarawan Great Void melihat migrasi Great Void ke 9 domain sebagai meletakkan dasar dan membantu dunia kultivasi 9 domain untuk berkembang. Tidak peduli waktu, perubahan selalu membawa perkembangan dan pertumbuhan. Lu Zhou tidak pergi ke kuil ke-9 untuk mengejar si Kong Beichen. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan sehingga dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamanya dan kembali ke paviliun langit jahat. Begitu Lu Zhou kembali, Jiang Aijian membawa kabar buruk. Senior Ji, ada berita dari Great Void bahwa pilar di Great Abyss Land semakin retak. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, kata Jiang Aijian. Lu Zhou mondar-mandir sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu, terakhir kali aku pergi ke Great Abyss Land, semuanya baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda runtuh? Petik 2. Aku juga tidak yakin. Murid ke-7 Anda telah bertemu dengan Sang-Sang. Jika tidak ada yang salah, mereka akan pergi ke inti atas pilar Great Abyss Land untuk memahami Great Dao dalam 2 hari ke depan. Senior Ji, apakah kamu tidak akan mengawasinya secara pribadi? Jiang Aijian merasa bahwa akan lebih baik jika Lu Zhou ada di sana karena itu adalah masalah yang sangat penting. Lu Zhou melihat keluar aula dan berkata, seseorang menyihir para pembunuh Sein kuno yang tersisa untuk menabur perselisihan antara manusia dan binatang buas. Selain itu, ada orang yang lebih penting yang aku awasi. Siapa? Jiang Aijian bertanya. Kemudian, matanya melebar saat kesadaran muncul padanya. Dia berseru, Senior Ji. Jangan bilang kamu berencana untuk pergi langsung ke Mingxin. Petik 2. Jiang Aijian tidak berani berpikir terlalu dalam tentang ini. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa takut. Lu Zhou mengangguk dan berkata dengan ekspresi penuh arti, karena dia tidak ingin datang kepadaku, aku akan pergi kepadanya. Petik 2, petik 2. Jiang Aijian terdiam. Dia benar-benar ingin berkata, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk berurusan dengan timbangan keadilan? Semua orang tahu bahwa Mingxin sangat kuat. Bukankah tidak pantas untuk bertindak gegabah saat ini? Tak perlu dikatakan, Jiang Aijian tidak berani mengatakan kata-kata ini. Lu Zhou tahu pikiran Jiang Aijian jadi dia berkata, Mingxin tidak mengambil tindakan sama sekali. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mata Jiang Aijian berbinar. Dia memukul pahanya dan berkata, itu benar. Selama kamu mengawasi Mingxin, yang lain tidak akan bisa melakukan apapun pada 10 muridmu. Lu Zhou mengangguk. Ini adalah rencananya. Sangat jelas bahwa Mingxin sekarang sedang menunggu ke-10 murid Lu Zhou untuk menyelesaikan pemahamannya tentang Dao besar. Itu sangat penting sehingga dia bahkan tidak peduli tentang runtuhnya pilar kehancuran, kekacauan di dunia, atau para pembunuh Sein kuno yang membunuh manusia. Tidak sulit untuk menebak bahwa rencana besar Mingxin ada hubungannya dengan 10 murid Lu Zhou. Lu Zhou berpikir dalam hati, apakah dia seperti Ji Tiandao?
Apakah dia tahu beberapa teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk menggunakan murid-muridku sebagai ganti kehidupan kekal atau memperpanjang hidupnya? Namun, apa gunanya Great Void jatuh? Akhirnya, Jiang Eijian berkata, saya akan memberitahu si Wuya tentang ini. Bab 1784, Wilayah Suci. Setelah Jiang Eijian meninggalkan aula, Jie Jinan perlahan berjalan ke aula dan duduk. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak berharap dunia berubah begitu cepat. Lu Zhou berkata, setelah bertahun-tahun, bukankah kamu masih hidup dan sehat? Kenapa kamu tiba-tiba jadi sentimental? Jie Jinan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu benar-benar berniat mencari Mingxin? Dia juga pernah ke Great Maelstrom. Ini bukan pertama kalinya Lu Zhou mendengar tentang Great Maelstrom. Dia juga memperhatikan penggunaan kata, juga, oleh Jie Jinan. Pusaran besar. Saat itu, kamu dan Chong Guang pergi ke Great Maelstrom bersama. Setelah itu, kultivasi Anda meningkat pesat dan mencapai puncaknya. Mingxin telah mengulangi jalanmu. Saudara Lu, Anda harus berhati-hati, kata Jie Jinan. Lu Zhou mengangguk. Jika dia benar-benar lebih kuat dariku, kenapa dia tidak datang mencariku? Mungkin dia sedang menunggu sesuatu, kata Jie Jinan. 10 muridku. Jie Jinan terkekeh. Kamu sangat suka menerima murid dan murid, mungkin, ini takdir. Setelah itu, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, aku sangat ingin tahu seperti apa Great Maelstrom itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang bisa mencapai Great Maelstrom. Hanya 1 dari 10.000 yang bisa lolos tanpa cedera. Saya hanya ingat tempat itu menjadi kacau. Lu Zhou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang benar-benar dapat mencapai pusaran air yang besar. Hanya 1 dari 10.000 yang bisa lolos tanpa cedera. Aku hanya ingat tempat itu kacau. Sudah terlalu lama, dan aku tidak bisa mengingat semuanya. Jie Jinan menghela nafas. Betapa mempesona. Lu Zhou mengubah topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana Anda tinggal di paviliun langit jahat akhir-akhir ini? Saya telah menjalani kehidupan yang santai di sini. Tidak buruk, tapi aku bosan, jawab Jie Jinan. Paviliun langit jahat membutuhkan orang baru-baru ini. Sejumlah besar binatang buas dari tanah tidak dikenal dan kekosongan besar terus muncul di hutan berkabut. Jika Anda benar-benar bosan, pergi dan bantu mereka, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Jie Jinan menggerutu, sepertinya kamu masih memperlakukanku seperti buruh. Lu Zhou berkata, terserah kamu mau pergi atau tidak. Kamu bilang kamu bosan, dan aku menemukan sesuatu untuk kamu lakukan, tapi kamu masih menggerutu. Duo itu tertawa. Pada saat ini, Putri Yongning berjalan ke aula. Ketika dia mendengar tawa duo itu, dia sangat tersentuh. Setelah beberapa saat, dia berkata, Master Pavilion, Master Sekte dari Sekte Tian, Nan Gongwei, meminta audiensi dengan Anda. Biarkan dia masuk. Duo itu segera membuang senyum mereka. Ketika Nan Gongwei memasuki aula, dia membungkuk dengan hormat. Salam, Senior Ji. Silahkan duduk. Nan Gongwei duduk. Suara dan ekspresinya adalah salah satu kegembiraan dan rasa hormat. Lu Zhou bertanya, bagaimana situasi di garis depan? Sejak Senior Ji mengambil tindakan, situasinya telah mereda untuk saat ini. Tuan Meng Zhang ada di sana sehingga binatang buas tidak berani menyerang, jawab Nan Gongwei. Jie Jinan menyela. The Great Void akan jatuh cepat atau lambat. Tidak baik bagi binatang buas untuk tinggal di sana. Saat langit runtuh, mereka akan menjadi cukup putus asa untuk menyerang lagi. Pada saat itu, bahkan Meng Zhang mungkin tidak dapat mencegah atau menghentikan banjir binatang buas. Nan Gongwei memandang Jie Jinan. Dia tidak mengenali Jie Jinan jadi dia bertanya dengan sopan, bolehkah saya bertanya siapa ini? Jie Jinan menjawab dengan sangat sederhana, Jie Jinan. Kata-kata senior Jie itu benar. Jumlah binatang buas terlalu besar. Saya khawatir tentang binatang laut yang datang ke pantai juga. Pada saat itu, segalanya akan menjadi lebih buruk untuk 9 domain. Bahkan jika kita mencapai kesepakatan, sulit bagi 9 domain untuk mengakomodasi begitu banyak manusia dan binatang buas, kata Nan Gongwei. Jie Jinan tersenyum dan berkata, binatang laut datang ke pantai untuk mencari makan, yaitu manusia. Namun, mereka akan selalu hidup di laut sehingga tidak perlu khawatir untuk menampung mereka.
Adapun binatang buas dari Great Void dan Unknown Land, itu memang masalah. Namun, setelah langit runtuh, bukankah matahari, bulan, dan cahaya akan kembali lagi? Nan Gongwei tidak mengerti kata-kata ini. Di sisi lain, Lu Zhou mengangguk. Kamu benar, bukankah menyenangkan melihat matahari dan bulan lagi? Nan Gongwei tidak bisa tidak bertanya, Senior Jie, apa maksudmu? Jie Jinan tertawa dan berkata, aku sedang berbicara tentang tanah tidak dikenal. Mata Nan Gongwei berbinar saat kesadaran muncul padanya. Jika Great Void jatuh, cahaya akan kembali ke tanah tidak dikenal yang hanya mengenal kegelapan selama 100.000 tahun terakhir. The Great Void berasal dari tanah tidak dikenal, dan keduanya sangat luas. Setelah pemisahan tanah, 9 domain lahir. Setelah itu, skala pemisahan tanah tidak besar, tetapi membuat tanah tidak dikenal semakin luas. Jika cahaya kembali, tanah tidak dikenal dapat menampung semua orang, termasuk mereka yang berasal dari 9 domain. Saya menantikan hari itu, kata Nan Gongwei sambil menghela nafas, sejak ketidakseimbangan dimulai beberapa ratus tahun yang lalu, orang-orang telah menderita. Jie Jinan berkata, saya percaya hari itu tidak lama lagi. Pada saat ini, Lu Zhou memikirkan tentang Great Abyss Land sehingga dia mengeluarkan jimat untuk menghubungi Si Wuya. Ketika proyeksi itu muncul, Lu Zhou melihat Little Yuaner dan Cons berdiri di samping Si Wuya. Menguasai. Little Yuaner berteriak gembira. Si Wuya berkata dengan hormat, Tuan, saudari muda Keong telah memahami Dao besar. Besok pagi, kita akan berangkat ke Great Abyss Land. Lu Zhou mengangguk dan berkata, kamu sudah tahu rencanaku. Hati-hati. Si Wuya berkata, dimengerti. Dengan master yang mengawasi kuil, saya yakin kita tidak akan menemui banyak masalah selama perjalanan kita ke Great Abyss Land. Lu Zhou berkata, Ming Xin adalah variabel terbesar. Itu tidak cukup bahkan jika aku mengawasinya. Kita harus waspada terhadap orang lain. Jangan khawatir, Tuan. Kaisar Sangzang telah setuju untuk ikut dengan kami. Selain Kaisar Sangzang, saya juga mengundang Kaisar Putih dan Kaisar Azure. Dengan 3 Kaisar Surgawi di sekitar, bahkan 4 tertinggi kuil suci tidak dapat melakukan apapun pada suster junior ke-9, kata Si Wuya. Nan Gongwei berkata, dipenuhi dengan pujian, tidak perlu khawatir ketika Tuan ke-7 menangani sesuatu. Si Wuya melanjutkan berkata, Ming Xin belum bergerak, dan kuil suci juga sama. Tuan, harap berhati-hati jika Anda berencana untuk mencari Ming Xin. Lu Zhou berkata, jangan khawatir. Aku hanya khawatir dia menolak untuk menunjukkan dirinya. Dengan kekuatan Lu Zhou saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Ming Xin, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, dia juga telah memahami hukum waktu yang hebat dan menguasai pembalikan waktu. Lu Zhou berkata, ada hal lain. Saya mengalahkan Li Lun di wilayah Lotus Merah. Si Wuya terkejut. Pembunuh Sein yang tersisa. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka keluar untuk berurusan dengan manusia, itu akan merepotkan. Jadi kalian semua harus memahami Dao besar sesegera mungkin. Ya, saya sudah berbicara dengan yang lain. Setelah semua orang berkumpul, kita akan berangkat ke Great Abyss Land. Baiklah, kata Lu Zhou sebelum memotong proyeksi. Kemudian, Lu Zhou berjalan menuruni tangga ke pintu masuk aula. Dia melihat keluar dan berkata, sudah waktunya untuk pergi ke kuil suci untuk melihat. Jie Jinan berkata, hati-hati. Perjalanan aman, Senior Ji, kata Nan Gongwei. Lu Zhou melintas dan menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di lorong rahasia Evil Sky Pavilion. Dengan kilatan cahaya, dia dibawa pergi. Lu Zhou muncul di langit di atas tanah tidak dikenal. Dia melihat gunung dan tanah yang diselimuti kegelapan. Tempat yang dulu mulia sekarang menjadi tanah yang sunyi. Memikirkan kata-kata Jie Jinan tentang kembalinya matahari dan bulan, dia berpikir bahwa tidak akan lama sebelum cahaya kembali ke tempat ini. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dia bisa melihat sejumlah besar binatang terbang bermigrasi. Tidak ada yang peduli dengan keseimbangan di tanah tidak dikenal sekarang. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri dan bertahan hidup. Lu Zhou tidak tinggal lama di tanah tidak dikenal. Dia pergi ke lorong rahasia dan diangkut ke Great Void. The Great Void cerah, dan pemandangannya indah. Itu benar-benar kebalikan dari tanah tidak dikenal yang gelap dan lembab. Namun, saat ini,
Kepanikan dan kekacauan telah turun di Great Void. Berita tentang kejatuhan Great Void yang akan datang telah menyebar jauh dan luas, dan semua pembudidaya Great Void mencari perlindungan dan sarana untuk bertahan hidup. Lu Zhou terbang melewati gunung dan sungai sebelum dia tiba di Istana Suanyi. Ketika Lu Zhou tiba di aula utama Istana Suanyi, Suanyi berkata dengan penuh semangat, "Guru, Anda akhirnya kembali. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa padamu. Bagaimanapun, Anda adalah Kaisar Suanyi, Tuan Istana Suanyi. Kenapa kamu begitu bingung?" Lu Zhou bertanya. "Bagaimana saya tidak bingung? Setelah keributan di inti atas, para pembudidaya di wilayah Istana Suanyi telah datang kepada saya setiap hari, meminta penjelasan dan solusi. Aku tidak bisa hanya melihat orang-orangku menderita." Lu Zhou mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada rencana migrasi dan perwakilan? Suanyi tersenyum dan berkata, "Saya tahu tentang rencananya, tetapi saya tidak ingin bertindak tanpa berkonsultasi dengan guru. Bisakah Anda memberi saya saran?" Petik 2. Lu Zhou berkata dengan nada mencela, "Kamu benar-benar Tuan Istana Suanyi dengan sia-sia. Anda bahkan tidak bisa membuat keputusan sendiri." Suanyi tersenyum dan berkata, "Jika Anda bersedia mengambil alih posisi saya, maka saya bersedia untuk mundur." Petik 2, Lu Zhou berkata, "Bagaimana dengan ini? Domain teratai emas relatif luas, dan tidak banyak pembudidaya Great Void yang memilih untuk pergi ke sana. Anda dapat membawa orang-orang Anda ke domain teratai emas." Petik 2. Suanyi sangat gembira ketika mendengar ini. "Terima kasih guru." Namun, ekspresi khawatir segera muncul di wajahnya sebelum dia berkata, "Namun, masih ada beberapa orang yang tidak mau pergi. Mereka lahir di Great Void dan telah tinggal di sini sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mereka sangat terikat dengan tempat ini. Ada juga orang-orang yang keras kepala yang tidak ingin berpartisipasi dalam rencana tersebut. Apa yang harus saya lakukan?" Ekspresi Lu Zhou berubah tegas saat dia berkata, "Kamu tidak boleh ragu-ragu. Bagaimana Anda bisa menjadi penguasa jika Anda selalu ragu-ragu? Ada beberapa hal yang harus Anda putuskan sendiri, dan terkadang, Anda harus membuat pilihan yang sulit." Suanyi menghela nafas berat. "Guru benar." Lu Zhou berkata, "Orang-orangku semua ada di Istana Suanyi, dan kultivasi mereka juga tidak buruk. Mereka dapat membantu Anda mengatasi beberapa masalah untuk saat ini. Ingatlah untuk tidak menunda masalah ini," kata Lu Zhou. Suanyi mengambil keputusan dan berkata, "Ya, aku akan melakukan seperti yang dikatakan guru. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Pinjam saya bagian rahasia Anda," kata Lu Zhou. "Tentu saja, silakan menggunakannya," kata Suanyi sebelum dia memimpin Lu Zhou ke lorong rahasia. Tidak banyak lorong rahasia yang menuju ke daerah suci. Hanya ada 3 cara bagi para pembudidaya untuk pergi ke daerah suci. Pertama, melalui jalur rahasia resmi yang disetujui oleh kuil suci atau jalur rahasia ilegal. Kedua, terbang ke sana, tanpa memperdulikan waktu, jarak, dan biaya. Ketiga, adalah memiliki seorang kaisar surgawi yang juga seorang rune master membuka jalan rahasia di tempat, yang membutuhkan kultivasi yang sangat tinggi. Tak perlu dikatakan, kebanyakan orang akan menggunakan cara pertama. Orang-orang dari Paviliun Langit Jahat masih tidak menyadari bahwa Lu Zhou telah kembali ke Istana Suanyi setelah Lu Zhou, dan Suanyi yang menemaninya, tiba di luar daerah suci melalui jalan rahasia Suanyi. Wilayah suci dengan mudah seluas salah satu dari 9 domain. Lu Zhou melihat tembok kota yang menjulang tinggi dan pohon-pohon yang menjulang tinggi di luar kota. Suanyi menghela nafas. Ketika Great Void masih dalam masa pertumbuhan, kuil suci memanggil semua pembudidaya. Selama 3.750 tahun, mereka membangun tembok kota setinggi 10.000 kaki di sekitar daerah suci. Mereka juga membuat rune master menggambar 100.000 rune pertahanan, membangun penghalang terkuat di Great Void. Itu sendiri memakan waktu 1.700 tahun. Itu adalah proyek besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, mata Lu Zhou bersinar dengan cahaya biru, dan penglihatannya meningkat pesat. Dia melihat tembok kota tertutup rapat dengan rune, dan dia bisa merasakan energi besar yang menyelimuti tembok kota. Kemudian, Lu Zhou berkata, "Dibandingkan dengan gunung agung mistik saya saat itu yang seperti awan di langit, tempat ini seperti lumpur." Suanyi mengangguk dan berkata, "Orang-orang di dunia ini bodoh. Grand Mystic Mountain benar-benar luar biasa. Sebagai perbandingan,
daerah suci itu mencolok, boros, dan mewah.